Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Novega dengan NPM 202310115240. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sita Umum Kepailitan dan Kepastian Hukum Debitor dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24 garing PUU strip 19 garing 2021. Nah, di sini saya akan membahas mengenai mata kuliah saya Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Septina Rahmi Kinasi, Sarjana Hukum, Magister Konitariatan. Baik, di sini ada latar belakang prinsip sita umum versus hak debitor. Hukum kepailitan ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengedepankan prinsip penyelesaian utang piutang secara kolektif, adil, cepat, dan efektif. Akibat paling signifikan dari putusan pailit adalah berlakunya sita umum atau Allgemein Beschlag yang mengharuskan seluruh penetapan pelaksanaan pengadilan atau sita individual dihentikan seketika. Hal ini memicu persoalan konstitusional ketika sita umum berbenturan dengan perkara perdata debitor yang sedang berjalan, memunculkan pertanyaan mengenai jaminan kepastian hukum yang adil menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, konstitusionalitas norma. Apakah pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur berlakunya sita umum secara menyeluruh sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil menurut pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945? Yang kedua, pertimbangan mahkamah. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma pasal 31 ayat 1 dalam konteks perkara nomor 24 garing PUU strip 19 garing 2021. Lalu yang ketiga, perspektif teori hukum. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianalisis dari perspektif teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya, dasar hukum yang relevan. Ada di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, atau prinsip negara hukum. Lalu ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terutama pasal 1 angka 1, definisi kepailitan sebagai sita umum. Lalu pasal 16 ayat 1, kewenangan kurator, dan pasal 31 ayat 1, penghentian seketika segala eksekusi dan sita individual demi hukum. Lalu KUH Perdata ada di pasal 1131 dan 1132, prinsip paritas kreditorium, itu seluruh harta debitor menjadi jaminan utang, dan pari passu pro rata parte, yaitu pembagian harta secara proporsional sesuai dengan besaran piutang. Selanjutnya, teori dan konsep hukum. Di sini ada collective proceedings, yaitu kepailitan bersifat kolektif, membutuhkan automatic stay atau sita umum untuk mencegah perebutan harta individual antar kreditor. Lalu ada conditionally constitutional atau konsep putusan Mahkamah Konstitusi di mana norma dinyatakan konstitusional hanya jika ditafsirkan atau diterapkan dengan cara tertentu atau konstitusional bersyarat. Lalu yang ketiga yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Di sini ada teori Gustav Radbruch mengenai 3 nilai fundamental hukum yang harus diwujudkan secara seimbang dan proporsional. Selanjutnya, di sini ada kronologi kasus secara singkat. Pada tahun 2015 sampai 2017, perjanjian kredit antara pemohon dengan PT Bank Bukopin diikuti sengketa jual beli jaminan dengan pihak ketiga.
yaitu S. Sulaiman. Selanjutnya pada tahun 2017 sampai 2019, pemohon menempuh jalur peradilan perdata atau gugatan di PN Surabaya yang berlanjut hingga tingkat banding dan kasasi. Nah, di sini lanjut lagi tahun 2019 sampai tahun 2020, Bank Bukopin mengajukan permohonan pailit. PN Niaga Surabaya menjatuhkan putusan pailit. Diperkuat oleh kasasi Mahkamah Agung nomor 688K garing PDT sus strip pailit garing 2020. Lalu tahun 2021 bulan Mei merasa haknya dirugikan oleh berlakunya sita umum atas objek sengketa. Pemohon mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, identifikasi masalah hukum utama. Benturan berbagai sita. Setelah putusan pailit berkekuatan hukum tetap, kurator melaksanakan sita umum, namun pada objek yang sama terdapat benturan, yaitu status objek sedang disengketakan dalam perkara perdata di tingkat kasasi, dan adanya penyitaan oleh kejaksaan terkait tindak pidana korupsi pihak ketiga. Lalu ada substansi permohonan pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan melanggar konstitusi jika diterapkan secara absolut. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal tersebut dengan konstitusional bersyarat. Sita umum dikecualikan apabila terdapat sengketa perdata dengan subjek dan objek yang belum ingkrah. Selanjutnya, analisis penerapan hukum kepailitan. Di sini ada kedudukan sita umum yang bersifat otomatis atau van Rechtweg sejak putusan pailit diucapkan mengalahkan sita individual yang diletakkan sebelumnya untuk mencegah perebutan harta. Lalu, putusan pailit bersifat serta-merta atau Wetverberg Big Foreign, sehingga kurator berwenang membereskan harta sejak putusan diucapkan meskipun ada upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali atau PK. Lalu ada perlindungan hak debitor. Disediakan melalui mekanisme gugatan lain ada di pasal 3 ayat 1 atau mekanisme renvoi prosedur keberatan dalam rapat verifikasi piutang. Selanjutnya, analisis pertimbangan hakim konstitusi. Implementasi kasus konkret bukan norma. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menilai sita umum adalah esensi sistem kepailitan yang tidak dapat dimodifikasi atau dikecualikan karena perkara perdata, tanpa merusak sistem itu sendiri. Kerugian pemohon bukanlah karena norma undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945, melainkan murni masalah penerapan atau implementasi hukum pada kasus konkret yang dialaminya, yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau negatif legislator. Di sini ada penjelasan istilah hukumnya, yaitu sita umum dalam kepailitan. Sita yang mencakup seluruh harta kekayaan debitur pailit untuk kepentingan semua krediturnya, maka Mahkamah Konstitusi menilai instrumen ini tidak bisa diubah secara parsial karena merupakan inti dari hukum kepailitan. Lalu ada kasus konkret versus norma ini. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji apakah teks atau isi undang-undang atau norma bertentangan dengan konstitusi. Jika undang-undangnya juga benar tetapi eksekusinya atau penerapannya di lapangan yang keliru, itu adalah ranah pengadilan biasa atau peradilan umum, bukan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini ada negatif legislator. Peran Mahkamah Konstitusi yang hanya bisa membatalkan atau menghapus suatu norma hukum yang inkonstitusional, bukan membuat undang-undang yang baru atau positif legislator. Selanjutnya, analisis 3 nilai fundamental hukum dari Gustav Redburg. Yang pertama, aspek keadilan atau Gerechtigkeit, fokus pada keadilan distributif kolektif.
Berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan, sita umum bertujuan melindungi hak semua kreditor secara merata atau kolektif. Jika ada pengecualian sita umum hanya untuk menguntungkan satu debitur atau kreditor tertentu, hal itu akan memicu ketidakadilan yang luas bagi kreditor lainnya atau pari passu pro rata parte. Yang kedua, aspek kepastian hukum atau Rechtssicherheit. Fokus pada kepastian status harta secara instan. Sita umum langsung memberikan kejelasan hukum terhadap status aset pilot sejak putusan diucapkan. Jika harus menunggu penyelesaian sengketa perdata biasa atau individual yang memakan waktu lama, proses kepilitan akan terkantung-kantung tanpa kejelasan. Yang ketiga, aspek kemanfaatan atau Rechtmäßigkeit. Fokus kepada keberlangsungan sistem perekonomian nasional. Adanya penghentian seketika atau automatic stay terhadap tuntutan hukum memberikan kemanfaatan ekonomi yang terukur. Tanpa perlindungan ini, kepercayaan investor dan perbankan akan rusak, yang pada akhirnya memperburuk iklim investasi nasional secara masif. Kesimpulan, ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan yang mengatur sita umum secara menyeluruh tidak bertentangan dengan konstitusi. Norma tersebut justru merupakan wujud kepastian hukum yang adil dalam menjaga penyelesaian utang secara profesional. Selanjutnya, saran dan rekomendasi. Pembaruan legislasi undang-undang kepailitan. Pembentukan undang-undang yang perlu mengatur secara spesifik hierarki yang jelas antara sita umum kepailitan, sita pidana, dan sita perdata guna menghindari benturan di masa depan. Lalu ada panduan kurator dan hakim pengawas untuk meningkatkan panduan dan mekanisme yang jelas bagi profesi kurator untuk mengidentifikasi serta memisahkan bodol pilot yang terikat sita pidana maupun sengketa perdata kompleks. Lalu ada orientasi rehabilitasi debitor. Dalam jangka panjang, paradigma kepailitan perlu lebih mengedepankan rehabilitasi debitor atau PKPU yang bertingkat baik dibanding berfokus pada likuidasi semata. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.